Menyapa Anda kembali di program Bible Everyday. Mari kita belajar bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan kita akan bahas tentang Pentakosta. Alkitab menulis bahwa Roh Kudus dicurahkan. Dan murid-murid yang pada waktu itu berkumpul di Yerusalem. Dan banyak orang juga berada di ruangan itu. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan di dalam ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jelas murid-murid ini orang Yahudi, orang Galilea, bahasanya tentu saja bahasa mereka. Namun ketika Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi mereka, ajaibnya adalah mereka bisa berkata-kata dengan bahasa asing, dengan bahasa lain yang bahkan mereka tidak pernah pelajari sebelumnya. Akibatnya apa? Di dalam ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam mereka sendiri. Orang-orang yang hadir di situ bingung bagaimana mungkin murid-murid bisa berkata-kata dalam bahasa mereka. Padahal mereka juga tahu mereka tidak mungkin mempelajari bahasa-bahasa itu. Ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu yang bahasa kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, dan seterusnya. Bagaimana mungkin murid-murid orang Galilea yang tidak pernah belajar bahasa tetangga tapi bisa mengucapkan itu? Tentu saja itu karya Roh Kudus. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Bahwa Roh Kudus bukan hanya soal bahasa asing, tapi kita mesti mengetahui kenapa murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa asing. Sederhana, supaya orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, karena orang-orang ini datang dari manapun, mereka semuanya bisa mengerti, mereka bisa memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid. Ingat, pada zaman dulu belum ada penerjemah, apalagi di zaman sekarang yang mana pada satu konferensi yang dihadiri oleh bangsa-bangsa dengan bahasa-bahasa yang berbeda, mudah sekali teknologi memungkinkan untuk mereka diterjemahkan dalam bahasa masing-masing. Tetapi zaman dulu tentu saja belum ada teknologi seperti itu. Maka Roh Kudus sendiri yang bertindak dengan mengurapi murid-murid, memenuhi murid-murid dengan bahasa-bahasa asing, supaya orang-orang itu bisa paham apa yang mereka katakan. Maka saya bisa tarik sebuah kesimpulan sederhana. Ternyata dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa asing tujuannya supaya bisa dipahami. Itulah esensi gereja. Gereja harus bisa membumi dan harus bisa dipahami. Oleh siapa? Tentu saja oleh orang-orang dunia. Bagaimana mungkin kita bisa menceritakan tentang Yesus, mengabarkan Injil kepada mereka dengan bahasa yang mereka tidak paham? Itu sebabnya gereja harus membumi supaya bisa dipahami. Apa gunanya kita mengkhotbahkan tentang Yesus, koar-koar tentang Yesus, tetapi kehidupan kita bertolak belakang dari hal itu? Itu artinya tidak membumi, dan mereka tidak paham. Bahkan hidup kita justru jadi batu sandungan. Supaya mereka paham, maka kita membumi. Hidup kita menjadi kesaksian yang baik, hidup kita menjadi berkat buat mereka, sehingga orang-orang dunia melihat Yesus sungguh nyata di dalam hidup kita. Kasih Yesus kita ekspresikan dalam hidup kita sehari-hari kepada mereka. Perkataan Yesus, cara Yesus menghadapi masalah, itu hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita, dan mereka melihat akan hal itu. Maka hidup kita menjadi berkat karena kita membumi dan dipahami. Saya berdoa gereja Tuhan membumi, gereja Tuhan bisa dipahami, gereja Tuhan bisa menjadi berkat. Sebagaimana murid-murid dipenuhi dengan bahasa asing, supaya orang-orang yang di luar mereka bisa paham dan mengerti. Tuhan memberkati.